oleh panitia, dibantu oleh panitia sampai akhirnya diurut dari pemenang 1, 2, 3 dan seterusnya sampai juara favorit. Jadi totalnya itu 16. Dan ini merupakan penjurian yang sangat ketat sekali ya, karena melihat karya-karyanya sangat bagus-bagus sekali. Oke. Jadi dari hasil lomba ini akhirnya tersimpulkan karya yang bukan batik ada 15 peserta, karya salah penulisan 30, kemudian karya yang kalah dalam penjurian ya dari 5 juri ini ya ada 62 peserta, dan akhirnya 5 juri memutuskan karya yang juara itu ada 16 peserta. Oke. Sekilas tentang kaligrafi batik. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya review seperti ini, jika sekiranya di tahun depan akan dilakukan lomba lagi, atau ini bisa di-copy oleh misalkan oleh organisasi lain yang mengikuti kegiatan ini, insya Allah ini akan jauh lebih baik ya bagi pesertanya dan juga bagi yang menyelenggarakannya. Kita lihat bahwa hiasan seni kaligrafi batik merupakan bagian dari seni rupa yang penulisannya adalah merujuk pada kaidah penulisan dan kaidah seni rupa tanpa merusak pesan atau makna dari tulisan kaligrafi tersebut. Jadi jelas bahwa ini adalah kaligrafi itu adalah bagian dari seni rupa ya. Makanya dihadirkan juga Pak Dr. Ahmad Haldani. Beliau adalah salah satu dosen dari seni rupa ITB, dari FSRD ITB jurusan Kriya. Oke. Penggunaan kaidah seni kaligrafi batik. Nah, ini dalam kaligrafi batik itu ada kaidah. Jadi kata kaligrafi bermakna tulisan indah. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah khat. Kata batik bermakna membuat ragam hias dan corak dengan menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Ini singkatnya saja ya. Jadi utamanya karya ini harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, dan itu baru disebut batik. Jadi kalau kemarin yang mengirimkan karya lomba dengan menggunakan cat air, maka itu bukan disebut batik, dan kami langsung melakukan menurunkan karya tersebut dan dibis ya. Oke. Belajar seni kaligrafi batik artinya mempelajari kaidah bentuk huruf sesuai dengan aturan bentuk penulisannya. Juga mempelajari teknik batik yang terdiri dari kualitas batik tulis, batik cap, dan kombinasi kedua teknik tersebut. Jadi kemarin itu kami mendapatkan peserta itu ada yang mengkombinasikan cara pembuatan batiknya ya, ada yang batik tulis dikombinasi dengan batik cap, bahkan ada juga batik tulis dikombinasi dengan shibori, dan itu tidak jadi masalah karena yang penting ini ada batik tulisnya, kemudian juga ada huruf kaligrafinya yang memenuhi kaidah kaligrafi. Jadi boleh saja. Kemudian ada yang ditambah glitter, ada yang ditambah dengan pewarna lain, ya itu boleh ya. Setelah batiknya jadi selesai, gitu ya. Oke. Kemudian apa sih sebenarnya yang harus dipelajari oleh kaligrafer batik untuk mengurangi kesalahan? Nah ini, ya pelajari dulu bahasanya dan pelajari bentuk hurufnya. Selanjutnya, jenis huruf kaligrafi secara umum itu khatnya ada naskhi, sulus, rik'ah, farisi, diwani, dan diwani jali, serta kufi. Ya, ternyata ada beberapa peserta kaligrafer yang mengirimkan karyanya, ini tidak termasuk dari salah satu ini. Nah, oleh para juri, dewan juri, boleh saja dengan tidak menggunakan khat yang sudah umum ini, selama ya tata cara kaidah penulisannya itu benar. Nah, dan kami mendapatkan ada yang nampak sekali baru belajar menulis Arab atau apa, jadi tidak mengerti sama sekali tentang kaidahnya. Dalam penulisan kaligrafi itu ada aturan, ya. Ada pengaturan tinggi huruf, volume besar hurufnya, penempatan posisinya, pemakaian harokat, dan ada juga yang cukup menggunakan titik saja dalam penulisannya. Jadi tidak lengkap gitu ya. Nah, tapi memang ini harus memenuhi kaidah-kaidah yang memang umum dilakukan pada kaligrafi.
Mempelajari kaidah khotiyah, kaligrafi bagi seorang yang hendak mendalami kaligrafi adalah suatu keharusan. Tuntutan ini sama dengan keharusan seorang pelukis yang hendak mempelajari lukisan anatomi tubuh. Ada beberapa rumus yang harus pelajari dalam membuatnya. Ini menurut Bapak Dr. Kiai Haji Didin Sirojudin AR, ya, termasuk juri dalam perlombaan ini. Nah, kemudian ada juga kaidah imla'iyah, merupakan bentuk penulisan yang sesuai bacaan dalam kalimat penulisannya. Kata imla'iyah berasal dari kata imla'iyah dari bahasa Arab, yaitu imla berasal dari kata imla, artinya suatu keterampilan menyalin huruf hijaiyah yang benar. Nah, kemudian kaidah penulisan imla'iyah ini adalah bentuk penulisan yang lengkap. Rangkaian huruf dalam kata kalimatnya tidak terdapat kekurangan atau kelebihan huruf, termasuk kekurangan dan kelebihan titik serta kelengkapan harokatnya. Bagi jenis kaligrafi yang punya ketentuan harus menulis harokat. Dan ternyata dari sekian banyak peserta lomba itu terdapat kesalahan atau penyimpangan pada penulisan imla'iyahnya. Nanti semua ada gambarnya, ya, akan saya sampaikan yang gagal mengikuti penjuruan selanjutnya. Kita lihat, ya. Penyimpangan yang sering terjadi dalam kaidah imla'iyah terdiri apa saja? Penulisan kurang huruf, berlebih huruf, kurang tanda titik, tidak runut teksnya, dan kurang dan berlebih tanda harakatnya. Nah, ini semua kita dapatkan kepada peserta yang tidak juara tentunya, ya. Jadi kekurangan huruf ada, lebihan huruf ada, kurang tanda titik, bahkan yang mestinya pada huruf kop titiknya 2 itu menjadi tasdid. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta. Oke. Apa yang disebut dengan kaidah khotiyah? Ya, itu kata khotiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khot yang artinya garis atau tulisan indah. Penulisan bentuk tulisan Arab yang benar dan tepat sesuai dengan jenisnya merupakan bentuk penulisan yang sesuai dengan kaidah khotiyah. Ya. Nah, bentuk penyimpangan kaidah khotiyah seni kaligrafi Islam itu seperti apa? Jadi ini biasanya dari tadi, ya, segi ukuran huruf, volume, tebal tipis dan karakternya. Nah, ini penulisan huruf Arabnya tadi sudah disebutkan, ada Naskhi, Sulus, Rit'ah, Farisi, Diwani, Diwani Jali, dan Kufi. Nah, apa sih sebenarnya dampak penyimpangan penulisan hiasan seni kaligrafi batik pada lomba kaligrafi batik 2021 jika dibiarkan? Maka Dewan Juri itu ketat sekali dan dengan tegas bahwa kesalahan yang diakibatkan dari sisi penulisan, ya, dari penulisan dari imla'iyah, kemudian juga dari jenis-jenis huruf atau khotiyahnya, maka tidak diberi toleransi untuk menjadi juara. Di pertama, ya, dampak penyimpangan ini kalau dia dibiarkan tidak menjaga keaslian tulisan asli Al-Quran, ya, maka akan menjadi maknanya berubah. Kemudian merusak nilai keindahan kaligrafi batik. Ya. 3, mencerminkan rendahnya kemampuan dan ilmu pengetahuan peserta kaligrafi batik. Nah, ini jangan sampai terjadi di periode berikutnya, dianggap bahwa kaligrafer batik itu rendah kemampuan dan ilmu pengetahuannya. Yang 4, mewariskan tradisi penulisan yang salah dalam perkembangan kesenian Islam. Ya, kita jangan sampai terjadi, ya. Karena kalau dibaca oleh orang lain terus-menerus, ya artinya terus-terusan jadi salah gitu, ya. Temuan kesalahan pada peserta lomba kaligrafi batik nasional 2001 terdiri dari apa saja? Nah, ini. Pertama, kesalahan pada kaidah imla'iyah dan kaidah khotiyah. Kita lihat review lomba kaligrafi batik nasional 2021. Kita lihat. Gambar yang pertama, ya. Contoh kesalahan proses pembuatan karya kaligrafi batik. Dikerjakan bukan dengan batik, ya. Ini ditemukan 15 karya dengan menggunakan bahan dari kanvas, menggunakan minyak, cat minyak, ya. Oke. Berikutnya, nah ini kesalahan imla'iyah pada karya kaligrafi batik. Nggak tahu ini punya siapa, tapi yang jelas kesalahannya ketika kalimat ini, ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, saya lingkari Qur'ana. Nah, ini salah. Qur'ananya top, tapi ada tasdid. Ya, inna hadzal qur'ana salah. Nanti yang akan lebih lengkap, yang akan mereview tentunya adalah Bapak Kiai Haji Dr. Didin Sirajudin. Nah, yang benarnya kan seperti ini, ya. Tuh huruf yang sebenarnya. Oke, selanjutnya. Contoh kesalahan imla'iyah pada karya kaligrafi batik. Ini dari sisi batik luar biasa. Anggaplah kalau kita tidak mengerti tulisannya, ini udah cukup bagus sekali. Tapi ketika juri membaca,
ya, membaca teks ini dari bawah, ya, wa nunazzilu minal qur'ani, di sini kelihatan salahnya katanya. Huwa ma syifa. Nah, di sini. Huwa ma syifa, ternyata mimnya ini mestinya ma-nya ini di sini. Ya, karena kalau kita lihat kalimat teks Al-Qur'annya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Nah, ya, ma huwa syifaun, ternyata ini ma-nya ada di dalam ini. Jadi seolah-olah kalimat ini dulu dibacanya baru ini, dan ini ya sudah pasti ini salah, ya. Ini ayat Al-Qur'annya menjadi salah gitu. Baik, selanjutnya. Nah, kami juga menemukan contoh kesalahan khotiyah pada karya kaligrafi seperti ini. Ini dari sisi batik, subhanallah, ini cukup bagus sekali, ya. Ini batik 2 kali proses matang, 2 kali proses pelorodan dengan isian-isian yang sangat detail sekali. Namun lihat tulisan inna hadzal qur'ana, inna hadzal huruf dzal tapi seperti za, ya. Nah, ini juga salah, ya. Nanti penjelasan banyak sekali temuan-temuan yang dianggap salah oleh juri, dan ini fatal, ya. Berikutnya, nah ini fatal banget ini, ya, menghilangkan menghilangkan beberapa huruf, 2 huruf nih berarti, ya. Ini ikra, ya, ikra. Satu dari sisi khotiyahnya nggak ngerti, ya, saya nggak ngerti. Ini mungkin Pak Dr. Didin nanti mau menyampaikan ini apa, khot dari khot apa. Kemudian kan bacaan dari ayatnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Nah, ketika min alaq di sini minnya nggak ada. Nih, ya, di sini nggak ada. Jelas, ini fatal juga ini. Ya, akhirnya ini juga tidak menjadi juara. Jadi tolong perhatikan, ya, kepada pembatik nih, ya, ketika kaligrafer itu sudah menuliskan huruf hijaiyahnya, huruf Arabnya, itu ketika ditrace, dipindahkan, harus dikawal, harus dilihat kembali. Bila perlu, setelah selesai ada ahlinya, ya, ada ahlinya, agar tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal seperti ini. Oke. Nah, ini juga sangat fatal sekali. Pak Budia, ya, karena keterbatasan waktu, mohon lebih fokus pada seni batiknya, ya, Pak, ya. Nanti ya, setelah ini akan ada sesi dari Pak Didi, ya, nanti akan fokus. Siap. Terima kasih. Nah, ini juga kesalahan, ya. Ini kesalahan, jadi ini yang bahas Pak Dr. Didin Sirajudin. Oke, ini juga, nah ini dari sisi batik, ini sangat sederhana sebenarnya, tapi ini juga hurufnya ada yang hilang dan segala macam. Ini artinya pelilinan. Ini pelilinan yang kurang tepat, ya, pelilinan yang kurang tepat, kurang bagus, ya. Lilinnya mungkin sangat apakah terlalu panaskah atau memang kurang panas sehingga menyebabkan seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini, ya. Ini tim jurinya, ya, foto bersama. Ini penyelesaian pada karya lomba kaligrafi ini, akhirnya saya mencoba menyimpulkan ada 6 kesalahan, ya. Nanti mohon bisa dilengkapi oleh Pak Dr. Didin, banyak sekali kesalahannya. Nah, sebaiknya ini saran untuk misalkan Anda ingin mengikuti lomba lagi, jadi ini komunitas batik yang ahli batiknya dan komunitas kaligrafi, ketika mengikuti lomba kaligrafi batik dan kaligrafer bersatu, kolaborasi dan sinergisme. Sinergisme ini artinya tidak hanya sekedar kerjasama saja, tapi saling mendukung secara intens, ya. Kemudian nanti pasti akan menghasilkan teks Arabik. Nah, teks Arabik ini harus ditanyakan kepada ulama. Ya, ini apakah benar apa belum? Nah, kemudian baru batiker dan kaligrafer melakukan proses batik, yang diantaranya ada penjiplakan, pelilinan, pemberian ornamen, penembokan, pewarnaan, dan pelorodan. Setelah batiknya itu jadi, nah, kembalikan lagi kepada ulama. Apakah sudah benar penulisan dari kaligrafinya sebelum dikirimkan kepada pada juri, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kami menyarankan kepada seluruh peserta untuk upaya menghasilkan kaligrafer batik yang handal dan berkualitas dunia, maka belajar kaligrafi, belajar membatik, lakukan kolaborasi, dan lakukan sinergisme.
Ya. Siapkan kemampuan maksimal untuk menyambut lomba kaligrafi batik internasional, barangkali bisa dilaksanakan di tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Bapak kuliah. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi beliau sebagai tim Dewan Juri telah menjelaskan bagaimana teknik dan sistematika dalam penjurian kemarin, dan juga sekaligus berbagi ilmu bagaimana berkarya kaligrafi batik yang secara profesional ya. Sekaligus tadi memberikan review beberapa karya-karya beserta contoh kesalahan-kesalahannya. Walhasil dari beberapa review tadi terhadap beberapa karya ini yang lumayan tinggi adalah dari sisi kaligrafinya yang sampai pada 30 peserta atau hampir 25% ya, itu ada problem di kaligrafinya. Dan untuk problem di batiknya tadi hanya 15 atau setengah dari kesalahan kaligrafinya. Oleh karena itu sesi berikut ini menjadi sangat penting karena kebanyakan dari para peserta ini ada banyak sekali kesalahan di sisi kaligrafinya. Nah, berikut ini kita dengarkan bersama uraian review ataupun catatan-catatan dari Dewan Juri bagian penilaian kaligrafi. Namun sebelumnya kami perlu informasikan terlebih dahulu bahwasanya kemarin dalam proses penjurian itu ada tiga kelompok. Yang pertama dari sisi seni batik atau seni kriya, tekniknya ini kemarin dinilai oleh Pak Komarudin Kudia dan Pak Dr. Haldani. Dari sisi penjurian kaligrafinya ini kemarin dinilai oleh Pak Didin Sirojudin dan Pak Isep Misbah. Nah, aspek secara keseluruhan itu dinilai oleh Pak Dr. Ali Akbar. Langsung kita ke sesi berikutnya, kita dengarkan bersama kepada Kiai Haji Pak Didin Sirojudin. Kami persilahkan. Pak Didin nggak ada suara. Halo? Pak Didin belum terdengar suaranya? Sepertinya ada gangguan di mikrofonnya, Bapak. Karena udah unmute. Mungkin bisa pakai headset, Bapak? Belum terdengar? Halo, Didin? Tes, ya? Ya. Oh, jelas. Kenapa ini? Baik, Pak. Sudah terdengar, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal ummiyyi wa ala alihi wa ashabihil katibina bil khatil arabi wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Pak Profesor Dr. Haji Ahmad Gunaryo. Yang saya hormati Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran
Dr. Ki Haji Mukhlis Hanafi MA, beberapa kawan saya yang kebetulan bersama-sama ikut menilai, Pak Komar, Pak Ali, Pak Isep. Lomba kali ini sungguh sangat menarik sekali. Jadi lomba kaligrafi batik ini katanya menyenangkan, mengasyikkan, menggugah gairah, menambah ilmu atau wawasan, dan sangat menggelitik atau menggoda. Dari beberapa peserta, banyak komentar supaya lomba ini dilanjutkan, katanya gitu ya. Tapi ada juga dan banyak yang menyesal gitu, karena kok tidak sempat ikut. Ada juga yang menyesal bukan karena tidak ikutnya, tetapi karena tidak tahu bagaimana cara mengolah batik, kata gitu. Jadi tahunya hanya kaligrafi, tapi batik yang nggak tahu itu. Sehingga ada peserta yang mati-matian kursus batik dulu gitu. Kursus batik dulu beberapa hari, akhirnya bisa. Tapi mungkin tidak maksimal sehingga beberapa diantaranya ada yang digugurkan. Karena ini katanya bukan batik orisinal, batik apa istilahnya, batik yang tidak sempurna kata gitu. Nah, tetapi yang jelas lomba ini sangat menarik sekali gitu ya. Dan saya atas nama salah satu dari Dewan Juri mencoba menilai dengan cara yang berlapis-lapis gitu ya. Jadi kami menilai itu tidak langsung jadi, tetapi dengan bertahap-tahap, sehingga insya Allah hasil dari lomba ini akurat gitu ya, akurat menurut ijtihad kami. Dan kami itu punya prinsip dalam menilai itu sama dengan memutuskan hukum. Nahnu nahkumu bizzawahir. Jadi kami membuat keputusan hukum berdasarkan fakta lahiriah yang menurut penglihatan kami Dewan Hakim. Nah, oleh karena itu maka tadi sudah sangat jelas diterangkan oleh Pak Komar bahwa penilaian itu berlapis-lapis. Yang pertama itu penilaian awal untuk menentukan apakah ini batik betulan atau bukan gitu ya. Maka yang pertama dinilai itu adalah batiknya. Sehingga 15 peserta itu dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat. Nah, kami berpegang pada prinsip apabila sholat itu disyaratkan dengan berwudu, maka kalau wudunya kurang sah, sholatnya pun bisa tidak sah, kira-kira begitu ya. Kemudian diadakan lagi seleksi terhadap hurufnya. Ini mengingat bahwa lomba ini adalah lomba kaligrafi dan diselenggarakan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Sehingga prinsip Lajnah sejak dulu, Al-Quran itu harus benar dibaca dan ditulisnya. Maka kalau ada yang salah, maka yang salah itu tentulah harus dikoreksi. Nah, sehingga dari penelaahan tadi itu, sebagaimana dilaporkan, itu 30 karya itu dinyatakan tidak sah. Karena banyak salahnya, yang nanti akan diuraikan sedikit-sedikit. Nah, kemudian diadakan lagi penilaian dengan cara menilai mana yang paling bagus, pokoknya berapa saja. Jadi Dewan Hakim itu seluruhnya menilai mana karya-karya yang bagus. Hampir seluruhnya bagus dari yang tersisa tadi itu. Setelah itu kemudian disisir kembali sampai akhirnya tersisa 16 orang atau 16 karya, dan 16 karya itulah yang nanti disisir kembali untuk dilihat mana yang layak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 sisanya yang dinyatakan sebagai favorit gitu. Sehingga jumlahnya itu 16 orang. Ya demikian. Jadi penilaiannya itu sangat jauh sekali dan berlapis-lapis. Nah, tentu yang dinilai ini kan dua. Yang pertama sisi kaligrafi atau hurufnya, dan yang kedua dari sisi batiknya. Nah, soal batik Pak Komar tentulah lebih tahu, nanti bisa menerangkan rinciannya gitu. Nah, sekarang saya ingin sedikit kepada masalah kaligrafinya. Nah, penilaian yang ketat untuk lomba ini itu mempunyai 2 unsur. Jadi kaligrafi itu dinilai dari 2 unsur.
Pertama, unsur kaligrafinya sendiri atau unsur huruf. Nah, ini unsur huruf itu dilihat dari tingkat keterbacaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kesahihan khat. Nah, tingkat keterbacaan itu maksudnya apakah terbaca atau salah bacaannya, dan itu berpegang pada mushaf standar Kementerian Agama tahun 84. Jadi setiap mushaf yang berada di tanah air kita harus nyetandar kepada mushaf standar Kementerian Agama. Nah, kemudian tentang yang kedua, kesahihan khat. Maksudnya setiap peserta itu diberi kebebasan untuk memilih menulis dengan gaya mazhab khat apa saja, boleh, bebas itu. Tetapi di sini bebas itu tidak berarti bebas asal coret, tidak. Karena nanti kami juga menilai ada karya yang kelihatan asal coret, sehingga kami mengatakannya itu khot saka namanya. Ini saka hendak, saka hayang, atau sakenanya gitu. Dan itu kami tolak. Nah, setiap khotot itu atau pelukis itu pasti ketika menggores itu punya konsep. Jadi seperti apapun yang digores tentulah harus punya konsepnya. Nah, kalau tidak mengikuti konsep kaligrafi tradisional yang 7 tadi yang disebut oleh Pak Komar, tentu ada 5, yaitu kaligrafi kontemporer yang 5, kontemporer figural, kontemporer ekspresionis, kontemporer abstrak, ada lagi kontemporer kontemporer yang salah lingkungan itu apa tuh? Kontemporer figural gitu ya, figural itu yang 5 itu. Nah, walaupun tidak mengikuti rumus-rumus yang murni, tentulah ada yang lainnya, yaitu kontemporer tadi itu, dan itu tidak asal gores juga gitu. Sehingga itu pula yang membuat dan menjadi keputusan kami. Kemudian unsur kaligrafi yang ketiga itu adalah tingkat keindahannya. Jadi tingkat keindahan di dalam apa? Dalam komposisinya, kemudian pewarnaan, keserasian format, kreativitas, sehingga kami hitung seluruhnya. Maka di sini untuk mengukur suatu karya atau karya kaligrafi yang benar dan indah itu menggunakan teori yang dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Al-Akfani. Apa yang harus diukur sebagai kaligrafi yang bagus dan benar itu? Yang pertama, dari segi suarul huruf al-mufrodah, huruf-huruf tunggalnya. Huruf-huruf tunggalnya. Kemudian yang kedua, tata letaknya. Ketiga, tata susunnya, cara menyusunnya. Kemudian 4, unsur atau unsur garis yang digunakan sebagai patokan harus di mana huruf itu berada. Kemudian juga sabiluhu ayuktaba, itu cara menggoresnya. Itu akan ketahuan kaligrafi yang asal gores dengan yang menggunakan cara-cara yang benar itu. Sangat ketahuan dan kelihatan dengan jelas sekali. Kemudian di situ disebutkan malayuktabu, goresan-goresan terlarang. Jadi ada goresan yang terlarang, tidak boleh digores seperti itu. Sod tidak begitu, ro tidak begitu. Nah, itu termasuk satu dari bagian hukum menggores. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah ibdal huruf. Ibdal huruf itu cara mengolah atau cara mengganti, cara menyusun, cara memodifikasi. Jadi setiap huruf yang disebut di awal tadi itu ya, jadi huruf itu pertama kan tadi harus kenal dari mulai huruf tunggalnya. Nah, yang terakhir ini adalah ibdal huruf itu, cara ngolah huruf tunggal itu. Ketika huruf tunggal itu disambung, kemungkinan ada perubahan. Seperti huruf dal. Huruf dal awal itu beda dengan dal sambung. Huruf tengah mim akan beda dengan huruf akhirnya. Huruf awal mim saja ada sekitar 4 macam. Demikian juga huruf akhir mim, itu ada 5 macam. Demikian seterusnya. Nah, sehingga alat ukur ini kami gunakan untuk melihat karya yang tampil pada lomba batik kaligrafi ini. Nah, kemudian unsur kaligrafi yang keempat itu adalah sentuhan akhir. Sentuhan akhir itu
maksudnya kesan keseluruhan. Kesan keseluruhan itu untuk melihat tingkat kerapihannya, tingkat kebersihan, dan tingkat ketuntasan karya. Ada karya-karya yang kelihatan tidak tuntas. Padahal dalam hukum kaligrafi itu ada yang namanya al-ahdab at-tarbawiyah, yaitu tujuan edukatif. Di antaranya kebersihan, kerapihan, kreativitas, dan lain-lain. Nah ini. Nah kemudian yang kedua itu, yang dinilai itu unsur seni rupanya. Jadi kaligrafi itu mungkin bisa disebut sebagai bagian dari seni rupa. Sehingga tingkat keindahannya itu dilihat dari sudut-sudut seni rupanya. Yang pertama itu, ini dilihat dari segi orisinalitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, kekayaan desain dan tata warna. Mencakup unity, balancing, harmoni. Yang ketiga, nah ini yang ketiga itu kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat. Jadi latar belakang gambar itu dengan ayat, itu memang kita perhitungkan itu. Kalau ayatnya tentang hewan, yang ditampilkan itu pohon, maka tentulah sedikit kurang kurang paralel gitu. Tetapi kalau misalnya di situ ayat tentang gunung, tentang lapangan, tentang sawah, tentang sungai, tentang laut, maka tentulah backgroundnya itu haruslah didekatkan ke situ, kira-kira seperti itu. Dan tentu yang mencakup unsur seni rupa juga adalah sentuhan akhir tadi, sama dengan unsur kaligrafi, yaitu mencakup tingkat kerapihan, kebersihan, ketuntasan karya, dan lain-lain. Nah sekarang kita lihat apa yang menyebabkan karya itu gugur sehingga tidak dimasukkan kepada kelompok unggulan. Tadi sudah disebut dan dikemukakan oleh Pak Komar, antara lain secara sederhana. Misalnya tulisan itu kurang titik. Ada tulisan khosaro, tapi itu disitu hasaro. Khosaro, tetapi tertulis hasaro. Lupa ngasih titik pada huruf kho-nya itu. Apalagi kalau misalnya Ar-Rahman atau Ar-Rahim jadi Ar-Rajim. Karena hilangnya satu titik atau kebolehan titik itu bisa menyebabkan berubahnya makna. Kalau misalnya kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, di situ rajim, yang seharusnya maha pemurah menjadi terkutuk. Atau sebaliknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tertulis Ar-Rahim, setan terkutuk menjadi setan yang baik hati. Ini jadi pertimbangan yang sangat berat dan mutlak bagi kami lajnah penthasihan gitu. Jadi harus sahih betul-betul. Nah, ada lagi tulisan syifaun itu tanpa hamzah. Ya, kalau ini berarti kekurangan huruf. Nah, kalau kekurangan huruf berarti bacanya itu syafa. Syafa itu sembuh. Sedangkan syifaun itu kesembuhan. Ada tulisan hadzal Quran kurang alif. Memang kalau dibaca hadzal Quran itu seperti apapun boleh, tetapi tulisan harus benar. Itu berarti harus ada alif sesudah zal. Nah, karena di situ ada alif Al-Quran, mungkin pelukis itu menganggap atau mengira sudah ada alifnya, padahal sebetulnya kurang satu, yaitu hadzal Quran. Nah, ini kesalahan seperti ini juga sering terjadi pada tulisan jamak. Nah, kemudian ada tulisan al-zolimin. Al-zolimin itu huruf zo-nya sudah kurang titik, tetapi juga tidak ada alif di atas to itu. Nah, sehingga tulisan itu bukan huruf to. Bisa jadi huruf yang lain seperti sod. Ada alladzi kholaq, itu tidak ada iya-nya. Alladzi kholaq, tidak ada iya-nya. Nah, selain juga ada masalah pemenggalan ya, masalah pemenggalan. Seperti ada tulisan waroh, kemudian pindah ke baris bawahnya matun lil muminin. Kalau dalam tulisan Latin boleh menghadirkan di bawahnya ya. Tapi kalau dalam tulisan Arab itu tidak boleh ditulis seperti itu. Ada tulisan yaziduz zolimina juga kurang alif. Kalau kurang alif
itu berarti dibaca yazidu lizolimin, yang seharusnya bermakna yazidu zolimina, menambah orang-orang zolim, menjadi yazidu lizolimina, ada tambahan untuk orang zolim. Nah, yang sering kurang diperhatikan juga misalnya tasydid. Ada tulisan ila khosaro, tertulisnya tuh ila khosaro. Berbeda sekali maknanya. Ila itu kecuali, tapi kalau ila ke, nah kepada kerugian, padahal seharusnya kecuali kerugian. Nah di sini sudah sangat berbeda sekali. Selain yang kekurangan nibroh atau gigi, juga ada yang kelebihan. Lil mu'minin, nunnya itu punya gigi 2. Nah ada tulisan wala yazidu zolimina, itu tidak ada titik roknya, sehingga wala yuridu, yazidu itu bertambah, tapi kalau yuridu tuh ingin. Dan masih banyak lagi yang salah-salah yang tadi sudah ditampilkan sedikit oleh Pak Komar. Mudah-mudahan para peserta mengetahuinya. Nah kemudian bagaimana sekarang supaya tulisan kaligrafi itu betul? Tentulah kita perlu belajar gitu. Nah di sini kami, khususnya saya sendiri, melihat hasil dari lomba ini, kelihatan sekali kami dapat menduga bahwa di antara peserta itu ada yang dikerjakan sendiri. Misalnya ada khotot sepertinya mengerjakan sendiri, khotnya bagus, tapi kenapa batiknya itu seperti tidak jelas itu, apakah ini batik atau batik-batikan atau hanya gaya batik. Rupanya dia tidak pernah tahu batik. Nah, maka di sini ketika dikerjakan oleh individual, betul dan bagus khotnya, tapi dia tidak masuk. Karena apa? Batiknya yang kurang sempurna. Tuh, ada yang juga sebaliknya. Batiknya sangat bagus sekali, tapi kenapa kok tulisannya itu kok sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Nah, sepertinya dia kerja sendiri. Nah, jadi di antara karya-karya itu ada yang memang bagus sekali, kami duga itu hasil kolaborasi. Sejak awal kan kami sudah mengajak kepada para peserta, yang paling baik itu ada kolaborasi, kerjasama antara khotot, kaligrafer, dengan pembatik itu, sehingga nanti hasilnya sangat maksimum itu. Nah kemudian bagaimana supaya karya kaligrafi itu sempurna? Tentu di sini ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh peserta untuk masa depan itu. Nah yang pertama itu adalah pengetahuan tentang gaya-gaya khot. Tadi disebutkan gaya-gaya khot itu sangat banyak sekali. Ada nasri, ada sulus, ada parisi, diwani jali, rikah. Kemudian ada yang kontemporer, itu harus diketahui. Jadi yang pertama pengetahuan, yaitu mengetahui gaya-gaya khot. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Artinya memahami rinciannya. Rinciannya itu termasuk huruf-huruf naskhi itu seperti apa ditulisnya. Kemudian kalau huruf-huruf sulus, walaupun hampir sama, bagaimana ditulisnya. Bahkan termasuk bagaimana itu huruf ha naskhi dengan huruf ha sulus. Rinciannya harus tahu. Dan bagaimana itu bentuk ha tengah dengan ha awal. Itu tentu berbeda. Nah, jadi yang kedua itu pemahaman. Memahami rinciannya. Nah, termasuk memahami rincian itu adalah memahami rincian adanya huruf untuk naskhi, sulus, diwani, parisi, dan lain-lain. Termasuk yang kontemporer. Nah, kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga itu adalah penerapan. Maksudnya menerapkan apa yang sudah diketahui dan apa yang sudah dipahami. Nah, ini sama dengan pemain bola gitu ya. Nah, pemain bola itu kan harus tahu ilmu tentang main bola. Rincian cara ngojek bola itu, cara melempar bola, cara menghalau bola harus tahu itu kan. Nah, tetapi kalau pelatih, seperti pelatih itu ya, pelatih itu mungkin tahu ilmunya, pengetahuan, pemahaman tahu, sangat tahu sekali. Tetapi belum tahu, belum tentu bisa menerapkannya. Jadi kalau saya sebagai juri tidak apa-apa kalau saya tidak bisa menerapkannya, karena yang penting tahu dan paham itu, serta tahu dan paham cara menilai gitu. Tapi kalau peserta itu arti peserta lomba atau pesepak bola itu harus sanggup
menerapkan apa yang sudah diketahui dan dipahaminya. Itu mutlak gitu. Nah, kemudian tahap yang keempat untuk memantapkan tulisan itu adalah analisa. Analisa itu artinya perbandingan, memperbandingkan karya kita dengan karya-karya master. Maka tadi kita lihat tuh, ada peserta yang mencoba-coba membatik. Dia tidak pernah melihat batik karya orang lain. Akhirnya digugurkan. Karena kelihatan sekali seperti dia tidak paham tentang batik itu. Atau mungkin sebaliknya. Ada peserta yang ahli batik, tetapi sepertinya dia tidak pernah ketemu dengan khotot dan kaligrafer gitu. Sehingga dia tidak bisa membandingkan karya sendiri gitu. Maka akhirnya digugurkan gitu. Nah, jadi yang ketiga itu penerapan, dan keempat analisa perbandingan. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu maksudnya kesimpulan. Kesimpulan. Kita harus sanggup menyimpulkan sendiri apakah karya kita itu sudah cukup mumpuni, sudah bagus, sudah ideal, sudah pantas tidak untuk jadi juara. Itu harus tahu, menyimpulkan itu. Setiap peserta harus tahu. Dan saya yakin peserta yang ada tuh pasti tahu. Walaupun mungkin ada di antaranya yang merasa, wah ini karya saya tuh kok bagus sekali, tapi kok kenapa gugur? Itu karena apa? Karena tidak pernah membanding-bandingkan dengan karya yang lain. Nah, salah satu cara membandingkan karya sendiri dengan karya master itu adalah antara lain dengan taklidul khot. Taklidul khot itu kalau bahasa kitanya itu adalah meniru kaligrafi, itu imitasi. Maka sering meniru karya orang lain. Di kampus-kampus seni rupa juga begitu. Ada kewajiban mahasiswa untuk meniru 10 karya tokoh. Nah, sehingga ketika sudah meniru sampai ke angka 3, 4, 5 saja, sudah bisa sama dengan karya tokoh itu. Apalagi kalau dia meniru berkali-kali, 10 kali. Bahkan di dalam dunia kaligrafi itu disebutkan bahwa memantapkan kaligrafi, memperelok kaligrafi itu hanya dengan apa? Dengan banyak latihan. Ayam mujawilah khoti alaika bikathroti tadribi. Wahai orang yang hendak mempercantik kaligrafi, maka hendaknya engkau banyak latihan. Nah, sehingga nanti kaligrafi yang kita buat itu nanti akan pas sekali apanya? Bentuknya. Itu yang pertama, bentuknya. Kemudian yang kedua, ukurannya. Jadi bentuk ain seperti apa? Oh, itu bukan bentuk ain itu. Ternyata kok tidak pas dengan ain yang seharusnya. Itu salah bentuknya. Nah, kami juga menilai begitu. Kok ada ain seperti begitu ya? Seharusnya begini. Nah, yang tahu bentuknya. Dan yang kedua, ukurannya. Setiap huruf itu ada ukuran-ukuran yang pas dan pantas. Yang sebelah sini kok kekecilan, yang sebelah sana kebesaran, dan seterusnya. Kemudian tegak miringnya. Tegak miringnya itu apakah cukup bagus atau tidak, atau tidak paralel gitu. Kemudian juga tipis tebalnya. Tipis tebal ini sudah menyangkut dunia dan hukum-hukum di dalam menulis. Jadi kaligrafi itu tidak layak ditulis menggunakan ballpoint, karena ballpoint itu tidak menghasilkan tipis tebal. Maka di situ ada yang namanya proses memotong kalam khot. Nah, itu tingkat kemiringannya pun berbeda-beda. Mohon izin Pak Kiai, bisa dipercepat Bapak? Kalau begitu sebentar saja. Nah, kemudian selain tipis tebal itu adalah tinggi rendahnya. Kemudian lengkungannya. Jadi setiap huruf itu mempunyai lengkungan yang berbeda-beda. Nah, demikian itu kira-kira modal kita supaya karya kita itu dianggap betul, bagus, dan ideal. Bahkan mungkin bisa diramalkan unggul di dalam lomba. Mudah-mudahan lomba kaligrafi batik tahap pertama ini menjadi modal dasar dan memberi semangat, dorongan, serta motivasi untuk lanjut kepada lomba-lomba berikutnya. Dan yang paling penting itu adalah lomba semacam ini perlu diulang-ulang terus, Pak Saipudin ya, Pak Ali, ini perlu diulang-ulang terus supaya daya tarik kaligrafi dan batik itu hidup. Anak-anak muda tuh membatik, mengkaligrafi, dan dua-duanya berkolaborasi untuk sama-sama maju kepada tingkat kemajuan yang masterpiece. Demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Dr. Didin Sirajudin tadi mereview, memberikan tips, sekaligus memberikan beberapa catatan terkait penjurian. Saya kira masing-masing peserta sudah mencatat tadi. Syukur-syukur nanti di lain waktu ada pendalaman materi ya. Kelihatannya antusias para peserta ini sangat luar biasa sekali, baik dari sisi seni batik ataupun kaligrafinya. Baik, langsung saja kita sapa Pak Dr. Haldani. Sudah bergabung dengan kita ya, Pak Dr. Haldani. Alhamdulillah. Berikut ini mari kita dengarkan bersama paparan atau catatan dari Pak Dr. Haldani. Mungkin bisa secara singkat ya menambahkan dari beberapa unsur aspek dari para dewan juri yang belum disampaikan. Pada beliau kami sampaikan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah karena selain bisa bersilaturahmi di dalam rangka pengumuman pemenang lomba batik kaligrafi nasional, juga kita begitu merasa berterima kasih dan bersyukur tentang banyaknya masukan, pengalaman atau ilmu di dalam rangka kita senantiasa memperbaiki diri ke depan. Nah, saya sih akan fokus kepada masalah ornamen, ya, ragam hias. Ketika kita mendengar kata batik, tentu yang ada dalam bayangan kita itu adalah ornamen. Jarang sekali dalam bayangan kita itu muncul adalah gambaran kaligrafi. Nah, karena itu antara batik dan kaligrafi menurut saya merupakan upaya untuk membuat mental image yang baru di Indonesia, untuk semakin memantapkan bahwa Indonesia itu batik dan batik itu Indonesia. Jadi kalau di dalam batik selama ini kita mengenal ada motif utama, motif tambahan, dan isen. Nah, motif utama itu sekarang kita tambah dengan perbendaharaan, tidak saja itu motif bunga, daun, dan sebagainya, tetapi kita tambah motif utama itu adalah kaligrafi. Jadi saya pun melihat ketika penjurian yang terkumpul itu ada yang memang menggabungkan antara khat atau kaligrafi dengan ragam hias, tetapi ada juga yang hanya konsentrasi kepada kaligrafi dan teknik batik saja. Gitu. Nah, ini tentunya ke depan semakin berkembang. Pesan saya ke dalam event serupa ini di masa depan itu adalah satu saja. Setelah saya tadi mendengar beberapa paparan yang begitu begitu mencerahkan gitu ya. Jadi di dalam rangka mengawinkan antara batik dengan kaligrafi, untuk menambahkan mental image bahwa di dalam batik Indonesia itu ada motif utama lain yaitu kaligrafi, maka peserta itu dan kami semua itu pertama adalah harus riset tentunya. Kenapa saya tekankan kata riset ini? Karena di situ ada perlengkapan alat dan proses baru yang biasanya menulis di atas kertas atau media lainnya, sekarang adalah melalui teknik batik. Nah, teknik batik itu kan mempunyai alat dan proses tersendiri. Akan menjadi tantangan. Jangankan menulis tentang tebal tipis misalnya ya, untuk menggerakkan canting saja, mungkin banyak sekali yang kesulitan. Sehingga persoalan bentuk, tadi diulang-ulang persoalan bentuk, ini menjadi tantangan karena kaligrafi itu dibentuk oleh alat yang baru, yaitu berupa canting ataupun
lainnya biasanya digunakan handam atau pena yang sudah jadi, kita tinggal menggores saja. Tapi dengan batik ini tantangan. Yang kedua adalah tentang malam, karena Pak Komar tadi sangat concern bahwa batik itu harus melalui lilin panas. Artinya harus diriset oleh peserta, itu misalnya kekentalan, tingkat kekentalan dari malam itu harus sebagaimana, sehingga mudah digoreskan, terutama oleh alat canting atau alat lain. Bahkan mungkin ada riset yang bisa membuat koas yang ada di pasaran itu bisa cocok dengan kekentalan dan suhu malam tertentu, sehingga para kaligrafer dan pembatik ini baik berkolaborasi maupun individual bisa menggunakan alat canting maupun alat koas itu melalui riset yang cocok dengan karakteristik malam, sehingga proses pembatikan itu tidak dilanggar dan kaidah-kaidah kaligrafi itu juga bisa tetap dijaga dan ditegakkan. Terutama ini karena menyangkut ayat suci Al-Quran, memang tidak boleh salah. Kalau di dalam batik atau dalam ragam hias bisa saja salah, itu mungkin manusiawi atau normal. Tapi kalau di dalam kaligrafi itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Oleh karena itu antara alat, material, dan kaligrafi ini harus memang diriset lagi oleh kita, oleh peserta. Untuk apa? Untuk itu tadi, selain tujuan ke arah bentuk, juga ke arah tujuan yang berkaitan dengan etika, estetika, dan sebagainya. Saya rasa begitu dari saya, Pak Saifuddin dan Pak Ali. Untuk menambahkan saja dari Pak Komar dan Pak Didin tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Ahmad Haldani. Satu catatan dari beliau dalam rangka mengawinkan antara batik dan kaligrafi ini tentunya banyak hal-hal baru, banyak tantangan baru, dan banyak inovasi baru. Oleh karena itu tadi catatannya adalah masing-masing kita agar melakukan riset ya, bagaimana menemukan teknik yang termudah, terbaik, dan efisien dalam berkarya batik. Baik, untuk narasumber yang terakhir, kami persilakan pada Bapak Dr. Ali Akbar untuk menyampaikan beberapa catatan atau materi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta lomba kaligrafi batik yang kami hormati, sekarang sudah pukul 12 ya, jadi saya akan memberikan catatan sedikit saja. Saya kira semua hal yang penting sudah disampaikan oleh para juri yang lain tadi, dari awal sampai barusan Pak Haldani. Saya akan memberikan sedikit kesan saja bahwa lomba kali ini saya kira ini menjadi sarana pembelajaran ya, pembelajaran bagi pebatik dan kaligrafer sekaligus. Jadi tadi sudah diuraikan secara panjang lebar bagaimana proses penjurian, kemudian hal-hal apa saja yang dijadikan penilaian. Kemudian prosesnya tadi juga sudah digambarkan oleh Pak Komar secara baik. Bahkan ada bagian proses pembuatan karya, saya kira itu bagus sekali. Ya, jadi ini adalah ajang pembelajaran bagi kita semua, bagi pebatik, saya kira mulai melirik kaligrafi sebagai salah satu alternatif motif nanti ya. Kemudian bagi para kaligrafer saya kira juga menjadi alternatif media baru ya, untuk berkarya dalam hal kaligrafi. Tentu secara tradisional kaligrafi biasanya kan ditulis dengan pena tebal tipis ya.
tentu ada penyesuaian tertentu. Demikian juga batik, biasanya dengan canting. Nah, ini harus menyesuaikan kaligrafi yang biasanya itu tebal tipis dan seterusnya. Tentu itu tergantung dengan karakter kaligrafi yang ditulisnya. Jadi semuanya, baik kaligrafi maupun batik, perlu ada penyesuaian-penyesuaian, perlu ya, oleh karena itu tadi dikatakan oleh Pak Ahdani perlu ada riset ya, riset yang mendalam, yang cukup luas tentang media dan teknik ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan tahun depan diadakan lagi, mungkin dalam tingkat yang lebih tinggi, misalnya internasional gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai harapan kita. Kemudian satu hal yang barangkali juga ingin saya sampaikan, yaitu bahwa penyelenggara lomba ini adalah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Fungsi lajnah dalam hal ini adalah mentashih atau mengoreksi teks-teks Al-Quran yang akan diterbitkan. Nah, terkait dengan lomba ini, maka salah satu concern kita yaitu tashih. Jadi kita mentashih teks-teks Al-Quran yang ditulis dalam kaligrafi batik itu. Jadi kita sangat menyayangkan ya, ada 30 karya yang harus turun ya, harus turun sebelum berlaga. Ya, ini sangat disayangkan karena banyak di antara 30 karya itu yang secara batiknya itu luar biasa bagus. Ya, jadi sangat disayangkan. Maka tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain bahwa kita perlu kolaborasi dan seterusnya. Demikian catatan saya singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti narasumber sebelumnya ya, bahwasanya pengalaman baru, teknik baru ini semoga saja nanti akan melahirkan jenis kaligrafi model baru mungkin ya, hasil perkawinan antara batik dengan seni kaligrafi. Saya kira ini bukan hal yang tidak mungkin kalau kita akan meriset dan mengembangkan secara kontinu. Untuk itu catatan kepada penyelenggara, beberapa narasumber menitipkan agar program seperti ini dilanjutkan atau diselenggarakan secara rutin. Syukur-syukur diselenggarakan lebih tinggi lagi dengan yakni tingkat internasional. Baik Bapak Ibu, para peserta lomba kaligrafi, para dewan juri yang kami hormati, untuk menambah keberkahan, manfaat dari kegiatan kita pada siang hari ini, untuk sesi yang terakhir, mari kita berdoa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zarkashi Afif. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, kita pasrahkan semua yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah terima sebagai amal soleh yang bermanfaat bukan hanya di dunia ini, tapi juga bermanfaat di akhirat. Dan semoga Allah juga membantu kita agar pelaksanaan ini tidak berhenti saat ini, tapi terus berjalan untuk kemanfaatan umat lebih luas. Al-hadiniyah wa likulliyatin salihah wa hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Zarkashi Afif. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah review webinar pada siang hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Semoga membawa keberkahan, kemanfaatan buat kita bersama. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kami ucapkan pada para narasumber, pada para semua peserta yang hadir. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik teknis ataupun penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian semuanya. Sekian dari kami. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kepada para panitia dan para pemenang. Terima kasih Pak Dr. Kudia, Pak Haldani, Pak Didin. Terima kasih juga. Dan Pak Ali Akbar, luar biasa ini. Semoga nanti bisa berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sehat selalu dan ke depan kita bisa lebih baik. Amin. 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 Mohon selalu dibimbing kita ini. Sangat menggoda. Sangat menggoda. Dan ini berarti Lajnah itu tertantang untuk bikin lagi besok gitu ya. Internasional.